Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan seri mengenai akar yang benar ya. Jadi akar yang benar minggu pertama kita sudah belajar bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Tidak bisa dicampur. Kalau ada yang terlibat tarot, perjimatan, ramalan bintang, horoskop atau apapun. Firman Tuhan berkata di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kalau kita menabur dalam kuasa gelap, suatu saat nanti kita akan menuai kebinasaan. Dan itu kita tidak mau terjadi. Ada amin? Yang kedua kita akan belajar mengenal isi hati Tuhan. Itu penting sekali. Banyak orang hanya datang gereja, mungkin banyak orang hanya ikut senang pujian penyembahan, merasakan dijamah. Tapi kalau kita tidak kenal isi hati Tuhan, kemana akar kita? Di mana hati kita? Oleh karena itu mari kita belajar mengenai isi hati Tuhan. Kita akan belajar dari Lukas. Kita bukan belajar dari surat Rasul, kita bukan belajar dari yang ditulis Petrus, pengajaran Petrus, yang lain bukan. Kita akan belajar dari Tuhan sendiri. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus yang ditulis dalam Injil Lukas. Saya akan mulai Bapak Ibu Saudara. Lukas 15 dan ini tidak tanggung-tanggung. Kita akan belajar satu pasal. Kiranya Tuhan menguatkan saya dan saudara. Lukas 15 diawali dengan kata-kata demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bayangkan ya, jadi Yesus itu biasanya, itu sudah memang biasa, dikelilingi oleh orang-orang berdosa. Ada perampok di situ, ada pembunuh mungkin, pezina, orang-orang yang dikatakan label langsung orang berdosa. Saya mengucap syukur orang mengenal saya sebagai Ibu Mita. Bayangkan kalau ada orang dikenal, oh itu berdosa. Betapa buruk citra orang-orang itu. Enggak ada satupun yang disebut namanya di sini, cuma label. Orang berdosa. Bayangkan sampah masyarakat. Orang-orang seperti itulah yang mengelilingi Yesus. Ayat kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan mereka. Nah ini seru Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi Yesus dikelilingi oleh orang berdosa. Di satu sisi yang lain, kalau mereka sampai komentar, berarti mereka juga hadir di situ. Betul? Kalau mereka nggak hadir, nggak mungkin mereka bisa bersungut-sungut. Jadi ada satu event dan itu sering terjadi. Event di mana Yesus berdiri di tengah-tengah dua kubu. Kubu orang berdosa dan kubu orang Farisi. Saya yakin itu sering terjadi. Makanya sampai keluar sungut-sungut. Kalau tetangga kita ribut 1-2 kali kita nggak mungkin komplain. Tapi kalau sudah sebulan penuh dia dangdutan terus. Pasti saya lapor karena sudah mengganggu. Jadi Yesus ada di tengah-tengah dan itu sudah biasa begitu. Dua kubu saling bersih tegang. Tidak bisa didamaikan. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sehingga keluarlah ayat 3, 4, 5 selanjutnya sampai nanti kita akan baca sampai 30-an. Sampai Yesus sampaikan dan kita harus tahu berarti apa yang Yesus sampaikan nanti yang kita belajar. Dia bukan hanya ke kubu Farisi, bukan hanya ke kubu orang berdosa. Apapun yang dia sampaikan, milikilah pemikiran di sini bahwa oh berarti ini untuk kedua belah pihak. Betul? Karena dia di tengah-tengah kok. Dia tidak mungkin saya abaikan yang ini, saya ngomong aja terus sama yang ini. Atau saya abaikan yang ini, saya sengaja ngomong ini kepada mereka. Ayat 3 mengatakan demikian. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka semuanya. Kedua kubu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan belajar di tengah-tengah kedua kubu tersebut apa yang dikatakan Yesus. Inilah perkataan Yesus. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lalu Yesus setelah mengenai domba, dia pindah juga kepada perempuan yang kehilangan dirham. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dua perumpamaan. Perumpamaan ketiga, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Lalu ia surga ingin dan mengisi terhadap perutnya Bapa. dengan Aku ampas yang tidak menjadi layak makanan lagi babi disebut itu, anak Bapa." tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau saudara ada waktu, ini masih panjang ya, sampai 30-an. Boleh dilanjutkan, nanti ada kakaknya yang gak suka dia kembali dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab 2 kubu tadi ya, ini orang-orang berdosa. Ini orang-orang yang menganggap dirinya kudus. Yang dua-duanya marah. Yang berdosa marah. Karena kenapa saya gak boleh dekat dengan orang yang saya anggap mungkin inilah jalan. Mungkin inilah jawaban. Orang-orang yang kudus marah juga. Ngapain Rabi? Kamu merusak citra Rabi. Kamu kan guru. Di dalam Alkitab dan bahkan di kitab yang lain, nanti saudara lihat di kitab lain. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan Yesus orang berdosa. Jadi sebetulnya orang-orang Farisi itu tahu Yesus ini tidak punya dosa. Tidak bisa terbukti dia berdosa. Kalau saudara pernah belajar kitab lain, ada juga tertulis Isa Al-Masih itu tidak berdosa. Jadi bagi mereka, ngapain orang tidak berdosa? Merusak citra dirimu, berada di tengah-tengah orang yang berdosa. Pelacur, pembunuh, pembohong. Dan demikianlah Tuhan menjawab perseteruan di antara mereka. Kedua belah pihak itu ya.
Dia menjawab langsung dengan 3 perumpamaan. Katakan bersama saya 3. Dan ini menjawab apa sih isi hati Tuhan. Yang pertama, dia gambarkan orang berdosa itu seperti domba yang hilang. Ingat ya, dia berbicara ini baik kepada yang berdosa maupun kepada yang merasa dirinya kudus. Apakah kamu gak tahu orang berdosa ini loh sama seperti domba yang hilang. Dan dari ceritanya kita tahu apa itu domba yang hilang. Bapak Ibu Saudara, saya sih gak punya domba ya, tapi saya baca domba itu ternyata gak bisa pulang. Kalau dia tersesat, dia tidak bisa pulang. Dia tidak punya kemampuan mencium-cium gitu. Kira-kira di mana ya rumahku? Tidak bisa. Ini kisah nyata, ada satu domba 7 tahun hilang dan itu hilangnya gak jauh. Hanya sekitar peternakan itu intinya dia hilang. Tapi karena gembalanya ini bukan seperti Yesus ya gak dicari. Secara tiba-tiba gak, loh itu kan yang hilang. Gondronglah dia. Saya pernah ya ada kucing hilang di rumah. Maksudnya ini kucing orang gak tahu kucing siapa. Tiba-tiba ada di rumah saya. Mungkin karena Tabita suka kucing, sering dikasih makan. Datanglah dia terus ke situ. Aduh mengganggu sekali. Akhirnya kita ayo sepakat kita buang yuk. Buang ke pasar. Besoknya balik. Sepakat buang yuk, buang ke lapangan. Balik lagi. Akhirnya kita pasrah ya sudahlah. Mungkin memang dia menganggap ini rumahnya. Tapi beda dengan kucing. Domba itu tidak bisa kembali. Nah saya baca lebih jauh ternyata ada kasus yang lebih parah dari ini. Antara lucu dan juga kasihan. Ternyata memang domba itu kalau tersesat, bukan hanya dia penciumannya tidak bisa membuat dia kembali. Tapi makin lama bulunya itu akan mengganggu pandangannya. Membuat dia berat, bayangkan. Itu berat loh itu bulu. Tumbuh terus unstoppable, makanya harus dicukur. Beda sama anjing ya, mungkin 5 cm berhenti. Ini enggak terus tumbuh terus, memang didesain seperti itu. Jadi dia akan sulit bergerak, keberatan. Dan bayangkan Kak, seekor domba kalau sampai kecemplung di sungai, kalau tidak dicukur pasti tenggelam. Seorang perenang ya, perenang jagoan lah ya. Anggaplah dia suruh renang bawa pakai mantel, pakai jaket, bulu domba, ya pasti tenggelam. Berat sekali. Dalam perumpamaan ini Tuhan mau bilang, baik kamu, hai kamu yang merasa kudus, hai kamu orang berdosa. Orang yang tersesat dalam dosa tidak bisa menemukan jalan kembali. Mereka harus dituntun. Kita nggak usah baca lagi ya firmannya kan sudah hafal tadi ya. Jadi gembalanya yang cari. Karena kalau enggak dia nggak akan pulang. Pada saat Yesus menyampaikan ini, dia mau bilang kepada orang Farisi, kasihan. Makanya saya ada di sini. Karena orang berdosa hanya tahu hidupnya susah. Saya susah, saya capek. Saya tahu sih tersesat, tapi gimana mau pulang saya nggak bisa. Harus ada yang mencari. Pelan-pelan dituntun, dicari. Tuhan Yesus mau katakan terus kita mau biarin begitu saja, nggak bisa. Sama seperti domba dia, mereka tidak mungkin menemukan jalan pulang. Kalau tidak ada yang mengajari. Kalau tidak ada yang menuntun. Kalau tidak ada yang mencari. Lukas 15 ayat 5 berkata begini. Dan kalau ia telah menemukannya, dikatakan ia meletakkannya di atas bahunya di sini. Dengan gembira. Ternyata Yesus itu bukan berlebih-lebihan ya. Saya mencari ternyata memang begitu. Domba yang sudah tersesat itu nggak bisa. Ayo sini. Oh lama sekali.
Nggak bisa. Memang harus digendong. Dia juga mau katakan kepada sisi orang berdosa. Kalau sudah tahu kamu tersesat. Kalau sudah tahu kamu mau jalan pulang. Stop berjalan dengan jalanmu sendiri. Naik ke bahu Tuhan. Ambil jalan Tuhan. Stop berjuang sendiri. Percaya pada Tuhan. Di satu momen Tuhan berbicara kepada dua sisi. Hai kamu yang sudah ngerti. Yang sudah melek. Yang sudah tahu. Mereka harus dituntun. Dan dia juga berbicara, hai kamu yang berdosa. Kamu harus menyerahkan sepenuhnya. Gak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Masuk dalam kekuatan Tuhan. Serahkanlah jalanmu, naik. Ambil firman. Ambil jalan Tuhan. Dan berjalanlah bersama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Masih ingat ya, tadi tentang apa? Dirham yang hilang. Yang pertama tentang domba yang hilang. Yang kedua tentang dirham yang hilang. Masih kepada dua kubu. Tuhan bilang, orang tersesat, orang berdosa, itu seperti dirham yang hilang. Nah ini lebih parah. Seekor domba yang hilang dia tahu dia sesat. Dia tahu. Loh kok tiba-tiba gembalanya gak kelihatan. Kok temanku gak ada. Kandangku kemana. Aduh saya sama siapa, dia tahu. Kalau dirham, dia tidak tahu. Karena dia benda mati. Logam yang sama misalnya ya, untuk mencetak 100 rupiah. Dengan 1.000 rupiah, logamnya sendiri gak tahu. Bapak Ibu Saudara, saya coba ya cari. Dirham itu seberapa sih? Dirham itu kan mata uang Persia kuno. Ternyata dia dari emas. Nah, yang hobi emas melek. Dan beratnya 8 gram. Tadi kan sepele ya kalau kita cuma baca begini aja. Oh kehilangan 1 dirham. Kita kirain kehilangan koin 1.000. Kalau Indonesia kan koinnya 1.000, 100, 200 ya kan. Tapi ternyata yang hilang ini koin dirham. Emas. Dan ternyata 8 gram. Saya sih nggak tahu ya harga emas. Makanya saya coba search. Berapa sih emas 1 gram? Pernah ternyata tembus 1 juta. Mungkin sekarang 900-an kali ya. 900, 800. Wow. Berarti yang hilang ini 8 gram. Coba saudara kali. 7,2 paling murah. Juta. Ya ampun. Ya wajar dicari. Gak tahu ya mungkin saudara terlalu kaya kalau 8 juta gak dicari. Kalau saya dicari, saya cari. Kalau salah taruh di mana tadi 8 juta ya? Saya pasti cari. Kalau saya loh ya. Sampai dapat. Kapan hari Abraham? Dompetnya hilang. Waduh, gak bisa tidur dia. 2 minggu marah-marah. Aku taruh di sini katanya di rumah. Ya orang gak ada berarti kamu gak taruh di situ Bram. Aduh gitu. Pokoknya dunianya serasa mau runtuh. Saya tanya emang berapa sih isinya? 100.000 itu loh uangnya opung katanya. Oh saya gak merendahkan 100.000 ya wajar kamu cari. Buat anak sekolah ya 100.000 itu kan banyak ya. Akhirnya 2 minggu saya sudah bilang Bram doa kalau sudah gak ketemu itu sudah pasti doa aja. Kamu yakin di rumah, kalau di rumah berarti gak hilang. Cuma kamu perlu berdoa. Di sini katanya terus dia muter-muter di situ. Ya namanya mencari itu semua satu rumah saya bilang.
Akhirnya waktu beres-beres, di antara itulah ibu ya, ibu tuh selalu tahu di mana barang hilang kayaknya, makanya kalau barang hilang orang, "Ma," saya kadang-kadang jengkel juga. Dia yang nyimpen, dia yang pakai, tapi kalau hilang, "Ma." Ibu-ibu merasa begitu enggak? "Ma, aku ditanya yang pakai kamu, yang nyimpen kamu." Jadi di antara baju-baju digantung, enggak, itulah Tuhan ya, saya berdoa, Tuhan di manalah itu 100.000 lumayan juga. Hap, tiba-tiba ternyata di saku baju seragamnya. Ya ampun, saya. Dan bersukacitalah dia, 2 minggu loh. Duh, kemana ya gitu. 100.000 aja dicari, apalagi 8 juta. Yesus mau bilang begini mengenai dirham ini ya. Orang berdosa masih mending yang domba. Dia tahu dia tersesat, dia tahu aduh saya mau pulang. Banyak loh Bapak Ibu Saudara, orang berdosa dia mau pulang, cuma dia nggak tahu caranya. Ya kita harus ajarin pelan-pelan, tuntun ini. Coba kamu baca, ayo kita doa, ayo pelepasan. Ayo pelan-pelan sampai baptis, sampai ya memang harus dituntun. Nah tapi kalau dirham ini dia juga nggak tahu nilai dirinya berapa. Dia pasrah aja, mau di bawah lemari. Dia nggak sadar dia itu 8 juta. Orang berdosa ada yang seperti itu. Yang dia tidak tahu bahwa itu dosa. Dan dia tidak tahu nilai dirinya. Itu lebih parah lagi. Dulu saya pernah follow up. Di tetangga-tetangga, ini bukan yang saya follow up ya. Yang saya follow up memang Kristen. Tapi di tetangga-tetangganya dia itu kebanyakan anak SMA. Ini kos-kosan wanita, putri. SMA. Ya, saya tanya-tanya sekolah di mana. Dia merantau karena memang kalau nggak salah di Klungkung atau di negara kampungnya. Dan dia di sini kos. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia tinggal di situ, ini SMA sama pacarnya loh. Dan dia merasa itu, kenapa emangnya? Teman-teman saya juga begitu. Wow. Karena dia tidak tahu, bukan dia nekat tahu oh ini dosa, ini salah, enggak. Dia tidak tahu. Bayangkan kasihan banget enggak kayak gitu. Makanya Tuhan mau bilang, ada loh di antara orang berdosa ini kepada orang Farisi, dia bilang, yang dia tidak tahu harga dirinya. Dia tidak tahu siapa dia. Dia tidak bisa bedakan tangan kiri, tangan kanan. Apa kamu gak kasihan dengan orang seperti itu? Saya pernah sekolah dulu. Salah satunya itu agak melambai, bukan cuma agak ya. Memang begitulah, saya gak bisa niruin. Lebay, melambai, cowok melambai. Dan karena saya juga gak tahu, kita jadinya malah suka godain dia, suka ngagetin dia. Karena kalau dikagetin langsung keluar latah tuh. Dan kata-katanya ya tahu sendirilah. Saya mengenang ini ya, waktu melihat ini, ya ampun, saya merasa dulu saya tuh nggak tahu soalnya. Jadi kita secara satu kelas tuh suka ya malah misalnya tampil si ini gitu, oh ini aja. Nah datanglah dia gitu, semua ketawa. Saya juga ikut ketawa. Di titik itu saya nggak tahu juga nilainya dia. Dan itu kasihan. Karena setelah saya baca firman Tuhan, 1 Korintus 6, 9-10. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Kalau saya masih punya nomor HP atau apa bisa terhubung, pengen saya hubungin dia. Karena dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Mudah-mudahan sudah bertobat ya orang itu. Sayang kita udah lost contact, itu teman saya lama. Kita kadang-kadang ikut ketawa gitu.
Padahal mereka tuh nggak tahu loh. Anak-anak SMA yang satu kos, saya coba beritahu. Jangan jangan nak, nggak baik itu. Saya percaya kamu pasti suatu hari nanti kalau waktunya kamu akan menemukan suami yang baik. Nah, suami yang baik harus dapat istri yang baik. Kalau mau jadi istri yang baik harus menjaga diri. Sekarang fokus sekolah aja dulu. Saya coba kasih tahu. Nah, kemudian terserah dia. Tapi kita harus kasih tahu. Bapak Ibu Saudara, di sekeliling kita nih banyak orang gak tahu. Gak tahu itu dosa. Gak tahu dia berharga. Gak tahu bahwa Tuhan itu sayang sama dia. Di titik sini Tuhan berbicara kepada baik orang berdosa, hai orang berdosa. Ketahuilah Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mencari, walaupun di kamu uang dirham itu kan gak bisa pindah ya. Walaupun kamu udah nyaman di situ, merasa emang kenapa? No problem. Aku nyaman kok di bawah kasur misalnya. Tuhan itu tetap cari karena dia sayang kamu. Dan kepada orang Farisi Tuhan bilang, kalau bukan kita yang cari, yang kasih tahu, bagaimana mereka bisa tahu? Saya mau cerita ada satu orang namanya Khairil Anwar. Nah ini kisah nyata, ini dari Malang, orangnya masih hidup, artinya kisah ini baru-baru. Khairil Anwar ini preman. Katanya ya, siapa orang Malang nanti coba kalau ke Malang saya mau nanya. Gak ada yang gak kenal dia, saking jahatnya, preman. Bahkan waktu diwawancara dia sendiri mengakui, dia bilang saya ini manusia paling bejat. Mungkin mirip seperti Paulus ya, Paulus juga mengakui saya orang paling berdosa. Semua dosa sebutkan sudah pernah saya lakukan. Membunuh, berzina, mabuk, main judi, bandar narkoba, jualan ekstasi, ngeramu sabu-sabu. Makan mayat untuk kekebalan pun saya pernah. Mencuri di kuburan, ngambil kain kafan katanya, itu pun saya lakukan. Coba aja katanya, sebutin semua dosa saya sudah pernah. Dari mana coba awalnya? Dia cerita, umur 8 bulan belum tahu apa-apa ya, setelah dilahirkan dia dibuang oleh orang tuanya. 8 bulan, belum bisa ngomong, belum tahu apa. Dan karena gak ada yang ngurus, bukan karena ada yang mau ngurus, tapi karena gak ada yang ngurus. Karena setelah melahirkan dia, ibunya ini pindah keluar kota dan keluar pulau. Gak bisa dicari lagi. Dan dia katakan sampai hari ini saya gak pernah lihat itu wajah ibu saya yang kandung. Akhirnya diangkatlah terpaksa oleh satu keluarga yang tidak sayang dia. Dan ya dipukuli, disiksa. Yang namanya gak disayang ya. Sekolah antara sekolah gak sekolah. Ya sekolah tapi gak sekolah, gimana sih? Akhirnya kelas 5 SD habis dipukulin bapaknya. Keluar dia nangis gitu, dipukulin bapak nangis. Tetangga yang kasih tahu. Dia waktu itu belum tahu dia anak angkat. Oh sambil nangis. Ya sini tak kasih tahu. Kamu tahu kenapa kamu diginiin? Anak kamu tuh anak angkat. Dari situ katanya, saya stop nangis dan saya marah sekali. Saya marah dengan keadaan, saya marah dengan mama saya kandung, saya marah dengan orang tua saya marah sama Tuhan. Ngapain saya dilahirkan kalau kayak gini? Untuk apa? Dan saya bertekad pokoknya saya mau bandel sebandel-bandelnya, kelas 5 SD. Dan jadilah dia memang katanya manusia paling bejat se-Malang. Terus dia melakukan dosa ini. Gak ada yang berani mungkin kasih tahu ya. Karena bukan hanya begal, pistol punya, apa punya. Sampai dia ketika menikah dia bilang, yang terhitung itu istrinya. Ini ngalah-ngalahin wanita 5 suami. Istrinya 13, itu yang terhitung.
Karena pokoknya saya mau yang paling jahat kayak gimana sih saya mau lakukan. Bejat sekali. Sampai satu hari. Gak ada yang kasih tahu dia. Dan dia perlu dikasih tahu Yesus sayang sama dia. Tuhan datang pada dia dalam satu penglihatan. Kaget dia, loh. Dia tahu ini kan Tuhannya orang Kristen, ngapain dia? Dia latar belakang lain. Yesus datang dan bilang begini, ikut saya katanya. Gak mau dia bilang. Kamu Tuhannya orang Kristen, saya gak mau ikut kamu. Tapi Tuhan katanya ya, Yesus cuma senyum aja. Dia bilang begini, dari mana saya tahu itu Tuhannya orang Kristen? Karena anak sekolah gak sekolah tadi ya, sekolah sini gak naik dipindah, sekolah sini terlalu nakal dipindah, bermasalah dipindah. Sampai di antara sekolah-sekolah yang dijelajahi itu ada juga sekolah Kristen. Di situ dia, oh ini Yesus, kira-kira tahu. Tapi itu jalan Tuhan juga ternyata. Sudah begitu saja, jadi penglihatan itu lenyap begitu saja. Tapi dia masih, ngapain Tuhannya orang Kristen kok mendatangi saya? Nah, apa urusannya? Sampai satu kali, namanya juga laki-laki ya. Dia menggoda seorang wanita, lagi jalan nih. Si Cuit gitu, saya gak bisa niruin gimana sih. Si Cuit, mau kemana gitu kan. Namanya iseng-iseng godain cewek gimana sih. Tapi wanita ini tanpa disangka-sangka menjawab dia dengan baik loh. Mari Pak, saya mau ke gereja. Kaget dia, ramah banget. Kalau orang lain mungkin udah gitu mungkin ya. Gitu. Dia bilang, dia itu heran kok wanita ini mau yang ngomong sama saya. Rambut panjang, tatoan besar, katanya pakai baju hitam-hitam. Nah dengar kata gereja dia tiba-tiba, sebentar. Saya pernah loh didatengin Tuhanmu itu, Yesus itu. Terus wanita itu dengan ramah menjelaskan. Oh puji Tuhan, berarti Bapak dipilih Tuhan Yesus. Hah? Dipilih Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Kalau mau Pak, ayo ikut saya ke gereja ini, mari. Dengan ramah. Akhirnya karena penasaran juga, kok ramah sekali orang ini ya. Ikutlah dia ke gereja. Kebaktian hari Jumat. Jadi dia ingat itu hari Jumat. Masuk dia gereja dia sudah negatif thinking duluan, neti. Pasti nanti dipelototin di sana. Pasti di sana saya, siapa ini? Tatoan, kotor juga. Udah kelihatan lah itu dah. Sudah seolah-olah di sini ada orang berdosa, ada tulisannya walaupun enggak ya. Tapi dia yakin pasti nanti aku digituin. Ternyata enggak. Sampai di gereja, shalom katanya langsung disalam. Dari sini belum ini selesai salam, di sana sambung lagi shalom. Shalom. Loh, kok baik-baik sekali orang-orang ini ya. Silakan. Gak dikasih duduk di belakang, silakan katanya langsung ke depan. Saya pikir kayaknya ini asyirnya model-model Bu Endang kayaknya. Langsung silakan katanya. Apa ini gitu dia. Tapi akhirnya dia nurut juga duduk di depan. Dan akhirnya kebaktian dimulai. Lagu pertama, kedua nangis benar-benar merinding ya namanya di jamaah Tuhan ya. Wow. Akhirnya pelan-pelan dengar firman. Setelah firman dia tinggal, dia Pak saya minta pelepasan. Saya cerita semua, bayangkan Jumat, Minggu dia minta dibaptis. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Ini ada foto dibaptis tapi jangan kira dia yang dibaptis ya. Dia yang membaptis. Ini orangnya. Karena setelah mengenal Tuhan, dia berjalan terus bersama Tuhan. Belajar firman dan dia melayani menjadi pendeta. Wow, namanya Khairul Anwar. Nih, mantan penjahat sampai masuk koran kok. Mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta. Nah sekarang dicalonkan wali kota Malang. Ya mudah-mudahan goal ya. Tapi lepas dari itu coba. Dia itu enggak uang dirham yang hilang. Dia enggak tahu dia itu siapa. Ibunya dia enggak tahu. Nilai dirinya dia enggak tahu. Sekitarnya juga enggak kasih tahu. Yang ngangkat anak dia juga enggak menghargai dia.
Tapi ketika Tuhan mendatangi dia, kasih tahu, ikut saya. Dan mengucap syukur, wanita itu yang menuntun dia ke gereja memberitahu, kamu berharga loh. Dengan sikapnya sopan, ramah. Itu memberitahu dia kamu berharga. Mungkin orang lain sama kamu, saya tidak. Selamat sore Pak, saya mau ke gereja. Itu kan jawaban yang sopan. Yang baik, yang menghargai dia sebagaimana Tuhan menghargai dia. Waktu dia masuk gereja, orang menghargai dia sebagaimana Tuhan menghargai dia. Bapak Ibu Saudara, banyak orang seperti ini. Gak usah sampai seperti Khairul Anwar. Yang tidak tahu nilai dirinya. Yang tidak tahu harganya. Dan ternyata setelah dipegang Tuhan, betapa luar biasanya dia. Boleh seterusnya? Tadi kan pekerjaannya bandar narkoba ya. Ya nanti nonton aja di YouTube. Setelah itu dia jadi pengusaha cuimi Malang. Sudah buka 14 cabang, salah satunya di Medan. Nanti kapan-kapan saya mau nyicipin juga. Dan akhirnya banyak dia melakukan KKR, banyak hal bisa dilakukan. Wow, dari orang yang tidak mengenal siapa dirinya. Katakan sebelah kiri kananmu, aku mau dipakai Tuhan. Bagi mereka yang terhilang. Ya. Yang terakhir, masih ingat tadi perumpamaan yang terakhir mengenai apa? Pertama domba yang hilang, kedua dirham yang hilang, yang ketiga anak yang hilang. Nah ini kasus khusus. Kenapa? Karena anak yang hilang, dia bukan tersesat. Dia yang pergi. Dia yang pergi. Dia sudah tahu kebenaran dan ini banyak. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah di rumah Bapa, di rumah Bapa. Bukan orang lain. Dia tahu Bapa sayang sama dia. Tapi dia memilih pergi. Ini banyak. Anak yang hilang, orang yang pernah tahu kebenaran. Tapi karena digoda, karena uang, karena jabatan, karena desakan ekonomi, ya banyak hal lah. Dia yang memilih untuk pergi. Dia yang memilih untuk tersesat. Banyak orang menanyakan, kenapa kok dirham dicari? Kenapa domba dicari? Kenapa anaknya enggak dicari? Karena dia tahu jalan pulang. Kalau dia mau pulang, dia tahu pulang. Terus bagaimana dengan anak yang hilang? Satu jawaban Yesus. Seorang anak yang hilang, dia harus mengalami krisis sebelum dia bisa kembali. Boleh lanjut. Sebelumnya, kalau lagi enak-enaknya berdosa, orang aku lagi enak-enaknya berdosa. Orang aku lagi dikelilingi teman-teman yang nyaman. Ya aku tahu sih ini salah, tapi nanti dulu lah. Aku tahu sih ini salah. Aku tahu sih ini memang ada di Alkitab itu. Ini gak masuk surga, ini gak masuk surga. Ya aku tahu sih, tapi ini lo enak. Kalau sudah seperti itu, hanya krisis yang bisa membuat dia pulang. Yesus berkata kepada dua kubu, untuk kasus ini. Untuk kasus kalau kamu yang berdosa, ingat hati-hati. Kalau kamu sedang nikmati dosamu, akan ada krisis. Pasti. Karena Tuhan sayang. Gak mungkin, Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Yesus bilang kepada yang berdosa ini loh, kalau kamu sekarang sedang menyesatkan diri, kamu sudah tahu kebenaran, kamu sudah tahu berzina tidak benar, kamu sudah tahu ngomong cabul itu termasuk dosa, kamu tidak adil sama anak buah, banyak hal. Tadi ya Korintus. Tunggu ya, krisis pasti datang. Tapi dia juga bilang kepada yang Farisi, untuk kasus seperti ini teman-temanku, doakan saja. Dan kalau krisis itu sudah datang, kalau dia sudah kembali, ingat dengar baik.
pesan dia. Terimalah dia. Tapi kalau nanti sudah krisis itu memproses dia dan dia mau datang. Dia katakan kepada Farisi, ini yang harus kamu lakukan. Terima dia. Rangkul dia. Welcome dia. Mari kita baca Lukas 15, 20. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Dan ini bapaknya, ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Dia seperti memberikan pesan, ini yang harus kamu lakukan. Kalau orang berdosa sudah krisis dan dia sudah mau kembali, jangan dihakimi. Jangan tumben datang gereja. Kemana aja selama ini? Rangkul dia, welcome dia. Ya. Ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kalau orang sudah bertobat, kasih identitas yang baru. Jangan terus diingat, dulu dia begitu, dulu. Stop. Kasih dia identitas baru. Kasih cincin pada jarinya. Kasih sepatu pada kakinya. Berpestalah artinya welcome dia. Ambillah anak lembun tambu itu, sembelihlah dia, mari kita bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. 3 perumpamaan apa tadi? Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Pada saat mungkin saudara masih berdosa ya. Demikian firman Tuhan. Kan angkat dan digendong. Jangan kita berpikir ya itu hanya 1 kali pada saat kita bertobat. Digendong Tuhan itu sampai selama-lamanya. Boleh sama-sama baca Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa Tuhan. Aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sekali kita sudah terima keputusan. Baik Tuhan, saya ikut Engkau. Terus biar Tuhan yang menggendong. Jangan pakai kekuatan sendiri.